Oke. Oke. Nah, misalnya judulnya begini ya, Pak John. Model konseling dan pendampingan jemaat yang mengalami stres. Misalnya stres karena pekerjaan dan stres karena sebagai pengusaha. Oke, ini tulisan agak jelek, tapi nggak apa-apa ya. Saya cepat. Nah, di bab 4 itu ada temuan dan pembahasan. Sekali lagi cuma ada 2 saja, temuan dan pembahasan. Nah, ketika di temuan itu mereka kan ambil data melalui wawancara, sudah cukup wawancara saja ya. Nah, kemudian setelah wawancara diolah sedemikian rupa di dapur, dimasak sedemikian rupa, lalu kemudian dia narasi ulang temuan hasil penelitian itu. Misalnya temuannya ternyata konseling yang dilakukan adalah penguatan secara emosional dan spiritual. Ini jelasin aja misalnya 7 sampai 10 halaman ya. Ini cukup berapa kutipan? Mungkin ya sekitar 5 sampai 8 kutipan aja yang berkualitas tinggi. Satu kali kutipan itu satu spasi, 30 kata sampai 70 kata gitu ya, yang menjelaskan untuk penguatan secara emosional dan spiritual. Yang terpenting adalah narasi interpretasi dari si peneliti itu ya terhadap 5 sampai 8 kutipan tersebut yang terdiri dari satu kutipan berkualitas tinggi 30 sampai 70 kata. Cukuplah bikin satu spasi kemudian dia komentar. Nah, kemudian temuan kedua adalah pendampingan. Nah, ternyata pendampingan dia temukan di lapangan adalah terapi agama dan komunitas. Nah, apa itu terapi agama dan komunitas? Dia menggunakan penjelasan menggunakan tema ini ya dia mesti jelasin misalnya juga 7 sampai 10 halaman ya misalnya ya tergantung tingkat kedalamannya, pokoknya narasi aja. Nah, pendampingan terapi agama itu seperti apa, pendampingan komunitas itu seperti apa, nah dia jelasin di sini. Nah, kemudian masuk ke pembahasan, berarti kalau di sini adalah kata penjelas dari beberapa ahli, ini what ya, ini what. Nah, kalau di pembahasan itu so what gitu ya, so what? Ya untuk apa? Nah, disinilah didiskusikan. Kata lain dari pembahasan itu didiskusikan 2 poin ini. Nah, ketika bicara pembahasan berarti misalnya di sini temuannya adalah penguatan secara emosional dan spiritual. Nah, teori apa yang bisa menjelaskan mengenai penguatan secara emosional dan spiritual? Dia diskusikan di sini. Nah, kemudian dia misalnya, oh ternyata penguatan emosional dan spiritual itu sejalan dengan pendapatnya si Gary Collins dan si Siki. Nah, silakan dijelaskan 7 sampai 10 halaman di sini. Gitu. Nah, penting sekali dia mesti menggunakan teori dari bab 2. Tidak boleh teori bab 2 ini tidak digunakan dalam pembahasan. Teori bab 2 ini tidak boleh berdiri sendiri. Fungsi teori bab 2 ini sebagai pisau analisis untuk membedah temuan ini kemudian dijelaskan di sini. Nah, bagaimana kalau tidak ada teorinya ternyata di dalam pembahasan? Ya, sudah kita fleksibel aja, teori-teori yang ada di bab pembahasan ini suruhlah tambahkan di teori bab 2. Jadi, teori bab 2 yang tidak digunakan sebagai pisau analisis untuk pembahasan dibuang saja. Karena teori bab 2 itu bertujuan selain menuntun si peneliti ke lapangan, teori bab 2 itu sebagai pisau analisis, teori penjelas terhadap temuan dia di lapangan. Nah, dia diskusikan di sini. Demikian juga dengan temuan pendampingan terapi agama dan komunitas. Nah, dia jelaskan di sini 7 sampai 10 halaman. Ternyata terapi agama dan komunitas itu bisa dijelaskan oleh teori yang ada di bab 2. Misalnya dia menjelaskan temuan di lapangan itu menggunakan teorinya si Rogers. Nah, Rogers mengatakan bahwa oh ternyata terapi agama dan komunitas itu bisa mengatasi stres. Nah, contoh konkretnya adalah apa? Teori agama itu misalnya ya ibadah, koinonia, koinonia bukan marturia apa? Diakonia. Nah, diakonia. Kemudian saling mendoakan.
saling mendoakan, saling tolong-menolong. Nah, itu dia narasi konstruktif. Ya, di sini. Nah, penjelasannya kurang lebih beginilah. Misalnya, kalau dia kualitatif seperti ini, maka temuan teori bab 2 kemudian narasi sintesa atau narasi konstruktif. Ini piramida terbalik. Ya. Jadi temuan dulu, kemudian teori yang menjelaskan teori dari bab 2, kemudian dia narasi sintesa atau narasi konstruktif di sini. Bebas. Nah, kalau kuantitatif bagaimana? Nah, kalau kuantitatif itu teori dulu, temuan, baru narasi. Nah, ini berbeda dengan kualitatif. Kalau ini di bab pembahasan. Jadi konsep pembahasan hasil penelitian itu, kalau di kualitatif, temuan dulu, teori bab 2, baru narasi konstruktif. Nah, kalau kuantitatif, filosofinya terbalik. Teorinya dulu, kemudian diujikan di lapangan, temuan, kemudian dia narasi konstruktif. Nah, di narasi konstruktif, jangan hanya menggunakan, misalnya ini kan ilmu psikologi sosial. Jangan cuma ilmu psikologi sosial, tambahkanlah di sini ada iman Kristen. Atau pandangan, atau terkait dengan etika Kristen, atau bicara teologi. Nah, contohnya di sini, terapi agama. Nah, ini kan sejalan dengan penguatan emosional dan spiritual itu kan sejalan dengan misalnya kasusnya Ayub. Ya, terlepas dari perdebatan teologis terhadap sahabat-sahabat Ayub, bukan seorang konselor yang baik, tapi sahabat-sahabatnya Ayub itu merupakan